Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Zayanti, NPM 2013023064. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan presentasi video dengan menggunakan Prezi. Jadi, Prezi adalah perangkat lunak presentasi sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai ide di layar virtual. Perangkat lunak ini memiliki fitur hebat menggunakan Zooming User Interface atau ZUI yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar dan memperkecil media presentasi. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan pendidik sebagai alternatif adalah Prezi. Prezi awalnya dikembangkan oleh arsitek Hungaria Adam Somlai Fischer sebagai alat untuk visualisasi arsitektur. Prezi sengaja dilakukan untuk membuat berbagai ide lebih menarik, menjadi alat untuk mengembangkan dan berbagi ide secara virtual, yaitu sebuah cerita. Prezi sendiri dikembangkan dan diterbitkan pada tahun 2007 sebagai alat visualisasi arsitektur dengan arsitek Hungaria. Program ini digunakan untuk membuat animasi objek, presentasi, komersial, game, dan dukungan aplikasi lainnya. Pembuatan film animasi yang menggunakan pemirsa untuk berinteraksi dengan konten bergerak yang dapat memperbesar dan memperkecil pada kanvas besar dengan mengisinya melalui foto, video, dan teks. Aplikasi Prezi ini merupakan media yang unik karena di dalamnya terdapat bentuk presentasi yang sangat berbeda dengan presentasi pada umumnya, di mana Prezi ini fokus pada satu bidang slide yang disebut dengan kanvas. Setelah itu, pengguna dapat mengeksplorasi bagian-bagian kanvas tersebut hingga bagian terkecil, sehingga konsep utama yang ingin disampaikan jelas. Baik, kita masuk pada pembahasan bagaimana cara membuat presentasi singkat menggunakan Prezi Video. Untuk pengguna baru atau pengguna yang belum memiliki akun Prezi bisa mendaftar terlebih dahulu. Karena seperti ini, kita bisa memasukkan nama, lalu nama belakang, lalu kita bisa memasukkan email, lalu kita masukkan sandi yang ingin kita masukkan. Karena di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya akan masuk menggunakan email. Setelah kita berhasil masuk ke aplikasi Prezi, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa fitur dari Prezi, yaitu yang pertama, All Project. Di All Project kita bisa melihat project apa saja yang sudah kita buat sebelumnya, misalnya seperti ini. Lalu di sini ada Prezi Video. Prezi Video ini yang akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Pada Prezi Video ini kita bisa mengimport PowerPoint pada komputer kita untuk kita presentasikan, atau kita bisa membuat materi baru dengan cara use Prezi Present. Kita pilih, kita klik. Lalu di sini akan disediakan project yang sebelumnya sudah kita buat, kita bisa mengimportnya, kita bisa menggunakan, atau kita buat baru dengan cara klik new, kita klik. Setelah itu akan terdapat banyak pilihan template yang bisa kita gunakan untuk membuat materi presentasi kita. Di sini juga disediakan filter warna untuk memilih template. Misalnya jika saya memilih template dengan filter berwarna kuning, maka juga akan muncul beberapa template yang berwarna kuning. Di sini saya akan mencoba untuk memilih template yang berwarna ungu. Kita klik. Di sini disediakan berbagai macam template yang berwarna ungu. Saya akan menggunakan template berikut ini. Kita klik use this template. Lalu kita bisa memberi nama template-nya. Saya akan menjelaskan tentang hukum La Fosse, maka kita tulis hukum
Lalu kita pilih anyone on the web, kita klik continue. Tunggu hingga loadingnya selesai. Pada template ini, sebelumnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam sini. Di sini kita bisa menambahkan topik, atau kita bisa mengubah stylenya. Kita bisa mengubah bentuk bunganya, kita bisa mengubah warna. Kita juga bisa mengubah backgroundnya. Pada insert juga terdapat beberapa fitur. Kita bisa menambahkan teks, memasukkan foto, membuat animasi, memasukkan PDF, audio, maupun chat dan video. Kita langsung saja membuat presentasi kita. Jika kita tidak membutuhkan ini, kita bisa menghapusnya dengan cara seperti ini. Kita hapus. Lalu pada topik, kita bisa mengubah judul topiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita klik, kita ubah. Di sini saya akan membuat tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang Anthony Lavoisier. Setelah kita berhasil membuat judulnya, kita juga bisa menyesuaikan ukurannya. Kita klik 2 kali untuk memasukkan materinya. Jika ini tidak kita butuhkan, kita bisa hapus. Setelah itu, kita bisa mengedit tulisannya. Kita bisa ketik, tapi karena saya sudah menyiapkan materinya, di sini saya akan copy paste saja tentang Anthony Laurent Lavoisier. Kita masukkan. Di sini juga kita bisa menyesuaikan hurufnya. Kita bisa mengeditnya atau menebalkannya. Kita blok terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita pilih bold, maka hurufnya akan menebal. Kita juga bisa menyesuaikan letaknya sesuai dengan keinginan kita. Kita klik, kita geser. Setelah itu kita bisa menambahkan foto. Kita bisa klik insert, lalu kita pilih image, lalu kita pilih upload. Setelah itu akan muncul upload from your computer. Upload from computer. Kita klik upload from computer. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita bisa memilih foto mana yang ingin kita gunakan. Karena sebelumnya saya sudah menyiapkan materinya, jadi saya akan mengcopy saja. Kita copy. Setelah itu kita masukkan, kita paste. Kita sesuaikan, kita bisa geser di mana letak yang kita inginkan. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan materi lagi, kita bisa klik insert, kita tambahkan teks,
maka akan muncul, lalu kita tambahkan teksnya. Kita copy paste, kita masukkan, kita sesuaikan ukurannya dengan cara seperti ini sampai menurut kita sudah pas. Setelah itu kita bisa tambahkan materi lagi, kita copy paste terlebih dahulu materinya, kita klik insert, lalu pilih text, kita bisa menggesernya ke tempat di mana yang kita inginkan, lalu kita paste, kita sesuaikan lagi. Setelah itu, jika dirasa sudah pas, maka ini sudah selesai. Di sini juga terdapat subtopik. Jika tidak ingin menggunakan subtopiknya, maka kita bisa menghapusnya. Kita hapus. Atau jika kita ingin menambahkan subtopik, kita bisa mengklik add subtopik. Seperti ini. Kita bisa menggesernya juga sesuai di mana tempat yang kita inginkan. Kita klik 2 kali, lalu kita bisa mengedit seperti sebelumnya. Lakukan secara berulang. Jika dirasa materinya sudah sesuai, kita bisa membuat dengan videonya dengan create video. Setelah itu kita bisa memilih apakah kita akan tampak atau tidak tampak. Kita pilih yang kita tampak pada layar presentasi kita. Kita klik continue. Setelah itu kita load kamera sehingga presentasinya akan menjadi seperti ini. Kita record video. Kita tunggu hingga loadingnya selesai. Di sini juga disediakan template-template yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa menggesernya dengan cara mengklik tombol ini untuk next slide, atau kembali, atau kita juga bisa menggunakan tombol panah pada komputer kita. Kita coba untuk mempresentasikan. Untuk memulai recordnya, kita klik start record. Kita tunggu hingga selesai. Lalu kita coba untuk mempresentasikan, kita klik tombol ini, lalu kita bisa membacanya. Lalu kita kembali lagi. Jika kita sudah selesai merecord, maka kita bisa klik down record. Setelah itu kita bisa melihat video kita. Jika dirasa video presentasi kita sudah baik, kita bisa save video atau kita edit dulu, kita potong bagian mana yang menurut kita belum sesuai. Kita langsung saja kita save video. Kita tunggu hingga prosesnya berhasil. Nah, jadi ini video presentasinya sudah jadi.
Atau di sini kita bisa langsung membagikan link video ini, kita copy atau kita download. Karena di sini saya menggunakan Prezi dengan fitur gratis, maka saya tidak bisa mendownloadnya. Tetapi jika kita menggunakan dengan Prezi Premium, maka bisa mendownload. Kita copy saja linknya. Link ini yang akan kita bagikan kepada murid kita untuk melihat presentasi materi yang berhubungan. Jika ingin membuat video baru, kita bisa mengklik create video, create new video, atau jika kita ingin kembali pada dashboard awal, kita bisa klik visit your Prezi dashboard. Kita klik. Untuk melihat hasil presentasi kita tadi, kita bisa melihatnya pada beranda. Terdapat di sini, kita bisa lihat, kita bisa putar, atau kita bisa melihatnya juga di all project. Dia juga akan muncul pada beranda kita, all project. Di sini terdapat presentasi yang telah kita buat tadi dan juga video yang kita buat tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.